Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Teman-teman guru bidang studi matematika yang akan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2021. Pada video sebelumnya kita sudah mengupas beberapa soal dan kali ini kita akan menuntaskan soal seleksi P3K untuk guru bidang studi matematika. Kita lanjutkan saja. Sekarang materinya tentang matriks dan beberapa logika matematika, kemudian induksi matematika, kemudian teori bilangan. Oke, kita mulai dari matriks. Pasangan berurutan ABC merupakan solusi dari 1 min 32, 31 min 1, 120, XYZ, 15 adalah nilai A plus B plus C berapa? Oke. Bapak Ibu bisa menggunakan dengan cara inverse matriks, bisa juga dengan cara substitusi eliminasi. Kalau lihat dari nilainya mungkin akan lebih mudah dengan substitusi eliminasi ya. Jadi pernyataannya kita ubah dulu. Karena di sini solusinya ABC, berarti bisa aja kita gantikan X itu adalah A, kemudian Y itu adalah B kan ya. Kemudian Z itu adalah C, bisa langsung aja. Sehingga didapatkan A min 3B ditambah 2C adalah 1. Kemudian yang kedua 3A ditambah B dikurangi C adalah 5. Dan yang terakhir adalah A ditambah 2B sama dengan 8. Nah, sehingga persamaan 1 dan persamaan 2 bisa kita eliminasi. Karena persamaan 3 sudah hanya 2 variabel, yaitu A dan B. Nah, sehingga untuk 1 dan 2 kita gunakan eliminasi. Persamaan 2 aja kita kalikan 2 ya. Sehingga kalimatnya menjadi 6A ditambah 2B dikurangi, ini kalikan 2 ya, dikurangi 2C sama dengan 10. Sedangkan persamaan 1 tetap tidak dikalikan apapun atau kalikan 1 saja. Sehingga kalimatnya tetap demikian. Nah, sehingga nilai C sudah sama. Teman beda tanda, berarti kita tambahkan untuk mengeliminasi C. Maka didapat menjadi 7A dikurangi B sama dengan 11 kan ya. Nah, di sini misalkan mau mengeliminasi B, berarti persamaan ini kita kalikan 2 kan ya. Kita kalikan 2, ini kita kalikan 2. Berarti didapat 14A dikurangi 2B sama dengan 22 ya. Kemudian kita tambahkan, berarti menjadi 15A sama dengan 30 ya. Nah, A-nya dapat 2. 30 dibagi 15. A-nya dapat 2. Kita gantikan B, misalkan disubstitusikan ke persamaan 3 boleh, ke persamaan keempat boleh. Berarti kalau ke persamaan 3 didapat 2 ditambah 2B sama dengan 8. Berarti kedua ruas dikurangi 2. 2B sama dengan 6. Kedua ruas bagi 2 berarti B sama dengan 3. B sama dengan 3. Maka C bisa kita dapatkan ke persamaan 2 atau ke persamaan 1 ya. Kalau misalkan ke persamaan 1 berarti 2 dikurangi 3 kali 3, min 3 kali 3 9 ditambah 2C sama dengan 1. Sehingga 2C adalah ini 7 ya. Min 7 pindah kanan jadi 8. Maka nilai C adalah 8 dibagi 2 berarti 4. Nah, sehingga kita dapatkan nilai A plus B plus C-nya itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti nilainya adalah 9. Gitu ya. Jadi kita gunakan aja substitusi eliminasi. Karena kalau lihat matriksnya, kalau pakai inverse mungkin agak sedikit lama. Oke, kita lanjutkan. Bayangan garis 4X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 0 min 1 1 0 dilanjutkan oleh rotasi pusat
0 sejauh 180 derajat. Oke. Berarti XY bisa kita nyatakan demikian. Transformasi pertama adalah matriks dari sebuah titik XY, yaitu 0 min 1, 1, 1, sedangkan rotasi 180 itu rumusnya kan cos min sin, sin cos ya. Cos 180 min 1, sin 180 0, sin 180 0, cos min sin, sin cos, min 1. Kita kalikan dulu matriksnya. Min 1 kali 0, 0 kali 1 berarti 0. Min 1 kali 1, 0 kali 1 berarti 1 ya. 0 tambah min 1, min 1. 0 tambah min 1, min 1. Oke, ini adalah XY. Kemudian kita bisa inversekan matriksnya boleh, atau juga bisa kita substitusikan aja boleh. Jadi artinya kalau kita substitusikan maka X aksen itu adalah 0 ditambah Y ya. Berarti Y, kemudian Y aksen itu adalah min X min Y. Min X min Y. Sehingga Y aksen sama dengan min X dikurangi X aksen ya. Maka X adalah, pindah posisi ya, min Y aksen, min X aksen. Nah, sehingga semuanya sudah dalam aksen. X dalam aksen, kemudian Y dalam aksen. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan bayangan dari 4X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan aksen. Berarti min Y aksen, min X aksen. Kemudian Y-nya juga kita ganti dengan aksen. Berarti X aksen ditambah 5 sama dengan 0. Jadi min 4Y aksen, min 4X aksen, plus 2X aksen ditambah 5 sama dengan 0. Semuanya sudah dalam aksen. Berarti min 2X aksen, min 4Y aksen ditambah 5 sama dengan 0. Lihat opsinya. Kalau misalkan ada yang negatif ya berarti kesimpulannya bayangannya adalah aksennya tinggal dibuang aja. Berarti min 2X, min 4Y, plus 5 sama dengan 0. Kalau nggak ada, kalikan negatif. 2X plus 4Y, min 5 sama dengan 0. Lihat opsinya. Tidak ada opsinya. Jadi jawabannya adalah 2X plus 4Y, min 5 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah masuk ke logika matematika. Di antara kalimat berikut yang merupakan pernyataan kecuali. Pernyataan itu sudah kalimat yang sudah bernilai benar saja atau salah saja. Jadi bisa benar, benar saja, atau salah saja. Jadi tidak bisa benar, bisa salah, tidak harus pasti. Terdapat bilangan genap yang merupakan bilangan prima, ya, benar. Berarti ini pernyataan. Jika Jakarta ibu kota Indonesia, benar, ya, ini pernyataan. Kubus memiliki 8 titik sudut, ya, ini pernyataan. 2 merupakan bilangan genap, ya, ini pernyataan. Di mana beli baju? Nah, ini kita nggak tahu. Bisa di mana saja. Di toko A benar, di mall A benar. Jadi kita nggak tahu. Berarti ini bukan pernyataan. Nggak tegas. Oke, kita lanjutkan. Proporsi majemuk P atau Q maka R ekuivalen. Oke. Kalau berarti kita ubah dulu. Ingat bentuk umumnya. Kalau implikasi jika P maka Q itu ekuivalen dengan ingkar P atau Q. Nah, ini rumus dasarnya atau ekuivalen dasarnya untuk implikasi. Nah, sehingga P atau Q maka R itu ekuivalen dengan ingkar dari P atau Q atau R. Kalau ingkar dari disjungsi berarti ingkar P dan ingkar Q ya. Atau R. Maka ini ekuivalen dengan ingkar P atau R dan ingkar Q atau R. Nah, ini diubah lagi pada implikasi, berarti P maka R dan
Q maka R. Nah, jadi P maka R dan Q maka R. Oh, ada, berarti yang D. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Pada tabel di bawah ini nilai kebenaran dari ingkar P dan ingkar Q adalah, oke, kalau P dan Q-nya sudah dinyatakan nilai kebenarannya, berarti bukan P salah dan bukan salah, berarti salah ya. Salah dan bukan salah, salah. Kemudian salah dan benar juga salah. Kemudian benar dan salah juga salah. Benar dan benar berarti benar. Jadi tabel kebenarannya adalah SSB. SSB. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini hujan atau cerah? Hari ini tidak cerah. Jadi hari ini hujan. Argumen tersebut adalah, oke, kalau misalkan hujan adalah pernyataan P, misalkan cerah adalah pernyataan Q, tidak cerah berarti kan tidak Q ya. Hari ini hujan berarti P. P atau Q itu identik dengan ingkar P maka Q. Nah, ini premis 1, kemudian premis 2-nya adalah ingkar Q. Maka kesimpulannya adalah P. Kesimpulannya adalah P, berarti ini adalah modus tollens ya. Ini adalah modus tollens. Oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi modus tollens itu jika P maka Q, kemudian ingkar Q, maka ingkar P. Nah, itu salah satu bentuk modus dalam penarikan kesimpulan. Oke, kita lanjutkan. Diketahui beberapa premis berikut. Ingkar P maka Q, kemudian P maka R, kemudian Q. Kalau ini berarti premis 1 bisa ekuivalen dengan ingkar Q maka P ya. Kemudian premis 2 adalah P maka R. Maka kesimpulannya yang ini itu adalah ingkar Q maka R. Ya, itu silogisme. Kemudian Q, maka kesimpulannya tidak ada. Karena kalau Q tidak ada, kalaupun mau adalah ingkar Q. Nah, berarti tidak bisa disimpulkan. Kalaupun ingkar Q juga nggak bisa. Kalau ada adalah ingkar R. Gitu ya. Atau ini mungkin kalau diekuivalenkan ingkar R maka Q. Ini juga nggak ada. Kalaupun ada adalah ingkar Q, berarti kesimpulannya adalah R gitu ya. Kesimpulannya adalah R. Kalaupun ada modus ponen, berarti Q maka R, kemudian Q, kesimpulannya adalah R. Ini ponen. Kalau ini adalah tollens ya. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada. Kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut. P. Andi suka makan buah mangga. Q. Andi suka makan buah jambu. R. Andi suka makan buah salak. Jika P dan tidak Q atau Q dan tidak R bernilai benar, maka pernyataan berikut benar adalah, sekarang kita nyatakan dalam berbagai kemungkinan, karena di sini ada 3 pernyataan, berarti P, Q, R katakanlah ya. Berarti ada benar, 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 salah, 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 salah. Benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Kemudian yang ini benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah ya. Jadi ada 8 kemungkinan pernyataan. Oke, sekarang P dan tidak Q. Oke, langsung aja. P
dan tidak ki-nya aja. P dan tidak ki. Berarti benar dan salah, salah. Benar dan salah, salah. Benar dan benar, benar. Benar dan benar, benar. Salah, salah. Salah, salah. Ini juga salah semua ya. Oke, yang benar hanya 2. Lalu ki dan tidak r. Ini yang terakhir nanti, pernyataan terakhir. Ki dan tidak r. Benar, salah, salah. Benar, benar berarti benar. Kemudian salah, salah berarti salah. Kan tidak r ya. Salah, benar berarti salah. Benar, salah juga salah. Benar, benar ini benar. Salah, salah, salah. Salah, benar, salah. Nah sekarang yang atau. Kalau atau salah satu benar, benar. Berarti ini benar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Nah yang kita fokuskan berarti yang 4 ini. Nah 4 ini maka kita fokuskan ke pernyataan yang P dan Q dulu. P dan Q. P dan tidak Q ya. Berarti benar itu apabila ini kan ya. Kemudian atau ini juga bisa benar. Atau ini sama ya. Ini sama. Kemudian atau juga ini. Ini benar kan ya. Kemudian yang kedua kalau Q dan R. Q dan R ini juga bisa. Kemudian yang benar ini juga bisa. Kemudian benar ya. Ini benar. Ini juga bisa. Dua-duanya salah. Atau yang ini tadi benar salah ya. Benar salah, salah benar, salah salah bisa. Kemudian yang ini juga bisa. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari pernyataan berikut yang menyebabkan dia benar. Nah, sekarang yang P dan Q dulu. Berarti kalau yang ini akan benar apabila Andi suka makan buah mangga dan Andi suka makan buah jambu. Andi suka makan buah mangga dan jambu. Nah ini yang paling benar karena dua-duanya benar. Masuk ke materi teori bilangan ini. Untuk mata seleksi teori bilangan. Kita coba kupas beberapa soal dulu. Untuk video yang kedua ini. Jika A habis membagi B atau dikatakan A adalah faktor dari B, C habis membagi D atau C faktor dari D, C habis membagi E atau C faktor dari E, maka pernyataan berikut benar apa? Oke. Pernyataan dari A habis membagi B itu bisa dikatakan bahwa B itu adalah KA. Begitupun C adalah faktor dari D. Bisa kita katakan bahwa D adalah MC misalkan. Kayak lambang lain lah. Kemudian C adalah faktor dari E atau habis membagi E. Maka E bisa kita tuliskan NC. Kalau AD jelas ini belum bisa dinyatakan ya. Kalau A dengan B. Kemudian belum tentu. Nah sekarang yang
Yang kanan dulu, misalkan BD nih. Kalau misalkan BD, kita jadikan sebagai sebuah perkalian, BD, maka itu sama saja dengan KA kali MC kan ya. Maka bisa saja bahwa BD itu sama saja dengan KM AC. Nah, sehingga bisa kita mengatakannya bahwa AC itu adalah faktor dari BD. Gitu ya. AC faktor dari BD. Atau bisa juga BE misalkan. Kita nyatakan BE. BE berarti KA dikali dengan NC. Maka BE sama saja dengan KN kali AC. Maka bisa kita tuliskan bahwa AC itu adalah faktor dari BE. Nah, itu bisa. AC, nah berarti yang E. Ya, karena kalau misalkan DE, itu adalah MC, NC. Maka DE bisa aja tuliskan gini. MNC kali C kan itu. Berarti ini bisa dinyatakan bahwa C adalah faktor dari DE. Gitu ya. Nah, jadi yang memungkinkan adalah AC adalah faktor dari BE. Contoh misalkan gini, ambil contoh. 2 itu faktor dari 10 misalkan. Jadi yang B dan E ya. Kita nyatakan yang ini. Kemudian 3 adalah faktor dari katakanlah 21. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa 10 itu adalah 2 kali 5 ya, atau 5 kali 2. 21 itu adalah 3 kali 7 ya. Maka kalau kita kalikan, berarti 10 kali 21 itu sama saja dengan 2 kali 5, 3 kali 7 kan itu ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan 5 kali 7, 2 kali 3. Nah, artinya bahwa 210 itu merupakan kelipatan dari 6. 21 itu adalah kelipatan dari 6. Berarti 6 adalah faktor dari 210. Gitu ya. Karena fokus kita adalah 2 dan 3. Berarti 6 adalah faktor dari 210. Jadi dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Pasangan berurutan PQR yang merupakan contoh dari sifat jika P adalah habis membagi Q atau faktor dari Q dan P faktor dari R, maka P faktor dari Q tambah R. Oke. Jadi di sini bahwa Q adalah MP misalkan. Kemudian R adalah NP. Maka kalau misalkan saya tambahkan Q plus R sama saja dengan MP ditambah NP. Maka bisa kita tuliskan bahwa M tambah N adalah P. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa P itu adalah faktor dari Q plus R. Benar ya? Nah, berarti kita bisa melihat kelipatannya aja. Jadi contoh misalkan 2 faktor dari 3 nggak mungkin kan ya. Ini nggak mungkin. 3 faktor dari 6 ya. Tapi 3 bukan faktor dari 10. 3 faktor dari 6 ya. Tapi 3 bukan faktor dari 14. 2 faktor dari 4 ya. 2 bukan dari ini.
3 faktor dari min 3, 3 faktor dari 3. Ya, jadi jawabannya yang E. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Jika 2P adalah ekuivalen dengan tanda garis 3 itu ekuivalen ya. Jika 2P ekuivalen dengan 2Q modulo M, itu bisa dituliskan gini. Bahwa 2P itu sama saja dengan 5K, katakanlah ditambah 2Q. Gitu ya. Nah, itu pernyataannya. Sehingga pada saat kita tuliskan 2P min 2Q sama dengan 5K. Kemudian P dikurangi Q sama dengan 5K. Maka kita bisa mengatakan bahwa P kurang Q juga bisa 5 kali K. Karena K-nya kita adalah bilangan bulat. Maka kita bisa mengatakan bahwa P adalah 5K ditambah Q. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa P ekuivalen dengan Q modulo 5. Jadi P ekuivalen dengan Q modulo 5. Ya, jadi bisa kita nyatakan P adalah Q mod 5. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. 2P ekuivalen dengan 3Q mod 5. Bagaimana dengan 10P? Kita gunakan dulu definisi bahwa 2P dikurangi 3Q itu ekuivalen dengan mod 5. Nah, didefinisikan ini berarti sama saja dengan 2P min 3Q sama dengan K5. Gitu ya. Kalau misalkan saya kalikan 5 semua, berarti kan 10P min 15Q sama dengan K kali 25 ya. Nah, berarti ini sama saja dengan 10P min 15Q modulo 25. Berarti boleh juga kita tuliskan bahwa 10P ekuivalen dengan 15Q mod 25 ya. Nah, ini bisa aja demikian. Nah, sehingga bisa juga kita bagi dengan 5. Jadi 2P identik dengan 3Q mod 25. Nah, itu kalau mau mod 25 ya. Demikian. Nah, tetapi opsinya kan tidak ada yang demikian. Oke, sambil kasus aja misalkan 9 lalu didapat berarti 18 itu identik ekuivalen dengan 3 mod 5 ya. Kenapa? Karena 18 itu adalah 3 kali 5 tambah 3. Atau 5 kali 3 tambah 3. Lalu kalau seandainya saya gantikan jadi 90, 10P ini. Berarti 90. Berarti ekuivalen dengan mod 25. Maka kelipatan atau bilangan Q-nya itu yang bisa sesuai di sini adalah karena ini 90, 25 maka kelipatan terdekat kan 75. Berarti sisanya kan 15 ya. Jadi 90 ekuivalen dengan 15 mod 25. Nah, 15 kan bisa aja kita tuliskan 3Q, berarti Q-nya 5. Bisa juga 5Q. Ya, dengan Q-nya 3. Ya. Nah, jadi dengan demikian yang memungkinkan adalah yang D. Jadi 5Q mod 25 untuk 10P itu. Bisa dimengerti nggak?
Ya, jadi memungkinkan pernyataannya itu adalah 10P itu ekuivalen dengan 5Q modulo 25. Apa sepertinya yang ini. P-nya 9 lalu Q-nya 1, maka 18 ekuivalen dengan 3 mod 5. Kalau dikalikan 5 semua 90, 15, 25 ya. Nah, ini kan sifat yang pertama. Berarti memungkinkan 90P ekuivalen dengan 5Q mod 25. Gitu ya. Karena kalau dengan 10Q, maka Q-nya nanti pecahan atau tidak bulat. Oke, kita lanjutkan. Bilangan bulat positif terkecil N sehingga berlaku 10 pangkat 2019 ya. Sama dengan ekuivalen dengan N mod 7. Oke. Ada sebuah sifat yang bisa kalian gunakan bahwa kalau misalkan P ekuivalen dengan Q mod N katakanlah, maka P pangkat N-1 itu ekuivalen dengan 1 untuk mod N ya. Contoh, misalkan saya punya dengan perpangkatan 3 lah ya. Perpangkatan 3 ini akan bersisa 1 untuk mod 7 misalkan. Itu apabila nilai pangkatnya adalah berapa nih? 7 min 1 kan? Berarti 3 pangkat 6 mod 7. Ya, bahwa 3 pangkat 6 itu dibagi dengan 7 itu bersisa 1. 7 kali sekian tambah 1. Nah, sekian. Kalau 7 dikalikan 104 ya, itu ditambah 1 pasti sama dengan 3 pangkat 6. Nah, sehingga ini sifatnya. Maka dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa 10 pangkat 7 min 1 akan bersisa 1 jika dibagi dengan 7. Ya, jadi 10 pangkat 6 itu bersisa 1 jika dibagi dengan 7. Berarti kali 336 ya. 336 berarti yang ini pun 1 pangkat 336. Mod 7 ya. 10 pangkat 2016. Berarti kan kita tinggal kalikan 10 pangkat 2 aja. 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 2016. Berarti yang sisanya pun 10 pangkat 2. Maka yang kita fokuskan berarti 100. Atau 10 pangkat 2. Itu sisanya berapa kalau dibagi dengan 7? 100 itu adalah dibagi 7 itu bersisa 2. Jadi 100 ekuivalen dengan 2 mod 7. Kenapa? Karena 100 itu identik dengan 7 kali 14 ditambah 2. Ini 98. Gitu ya. Jadi nilai N yang terkecil adalah 2. Benar. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika menunjukkan bahwa A pangkat N lebih dari 1 untuk N bilangan asli. Kalau sebuah
perpangkatan sebuah bilangan, misalkan A-nya katakanlah kurang dari 1, maka kalau misalkan dipangkatkan dengan sebuah bilangan, pasti dia akan kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Tetapi kalau seandainya A-nya itu lebih dari 1, maka sebuah bilangan yang dipangkatkan bilangan asli yang lebih dari 1, sebuah bilangan lebih dari 1, pasti akan lebih dari 1. Contoh, misalkan 3/2 dipangkatkan 2 kan pasti lebih 1. 3/2 pangkat 2, 9/4 lebih dari 1. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, bahwa dia akan benar apabila A-nya itu lebih dari 1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jumlah bilangan di antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7 tetapi tidak habis dibagi 4 ya. Berarti ini kan yang habis dibagi 7 kan berarti mulai 7 ya. 7, 14, 21, 28. Nah 28 kan dia habis juga dibagi 4. Berarti kan 28 gak ikutan. Kemudian 35 misalkan dan seterusnya. Saya buat 2 dulu deh. 35 kemudian tambah 1 42, 49 dan seterusnya kan ya. Nah, terakhir yang kelipatan 7 itu adalah 98. 7 kali 14 kan ya, 98. Nah, 98 berarti itu kan nilai terakhir. Sedangkan yang kelipatan 28 adalah 28 kali 3 aja berapa tuh? 4. Berarti 84 ya. S1. Lalu yang S2-nya itu adalah yang 28, kemudian 56, kemudian 84 ya. Nah itu yang ini. Berarti tambah ya, ini intinya tambah. Kalau S berarti tambah. Nah jadi yang tidak dihitung itu adalah yang kelipatan 28 berarti. Nah ini dengan demikian S yang dimaksudnya adalah S1 dikurangi S2. Nah S1 berapa banyaknya? 98 itu tadi adalah 7 kali 14. Berarti ada 14 suku. Berarti ini adalah 14/2 kali 7 ditambah 98. U1 ditambah UN ya. Dikurangi sama ini karena ada 3 ya. 3/2, 28 ditambah 84. 7 kali ini berarti 105. Ini bagi 2 dulu. 14 bagi 2, 42 ya. Berarti 3 kali 5, 6. 735 dikurangi 168. 15 kurangi 87, 12, 6. Berarti 65 ya. 56, 567. Gitu ya. Bisa dimengerti? Sekarang masuk ke sama sepertinya ya. Aljabar atau secara konsep mungkin induksi masuknya. Pertidaksamaan 2n plus 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat n berlaku untuk bilangan bulat non negatif. Bilangan bulat non negatif itu kan berarti 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Kelipatan 2 juga. Karena sungguhnya ini kan kelipatan 2 nih. Nah berarti ya karena dia harus kurang dari, maka nilainya adalah bilangan yang harus lebih dari 4. Kalau misalkan 1 masih lebih dari 2, masih lebih dari 3, 9, di sini 8. 4 sudah mulai 11, di sini 16. Nah, berarti mulai dari 4. Gitu ya. Ini nilainya mulai dari 4 ke kanan. Itu maka akan kurang dari. Oke, saya kira itu dulu untuk pembahasan video yang kedua. Membahas soal seleksi guru matematika untuk jalur P3K.
yang diperoleh dari soal atau modul SIM PKB. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.